Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani dengan NIM L0211911036, Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai rehabilitasi mangrove. Pengertian mangrove. Mangrove itu berasal dari kata mangal yang menunjukkan komunitas suatu tumbuhan menurut Odum 1983. Darvis 1940 dalam WAL 1974 menyebutkan bahwa kata mangrove merupakan istilah umum untuk pohon yang hidup di daerah yang berlumpur, basah, dan terletak di perairan pasang surut daerah tropis. Selanjutnya yaitu fungsi mangrove. Saingar 1983, Salim 1986, dan Naamin 1990 menyatakan bahwa fungsi ekosistem mangrove mencakup fungsi fisik, menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi laut atau abrasi dan intrusi air laut, dan mengolah bahan limbah. Fungsi biologisnya itu tempat pembenihan ikan, udang, tempat pemijahan beberapa biota air, tempat bersarangnya burung, habitat alami bagi berbagai jenis biota. Fungsi ekonomi sebagai sumber bahan bakar atau arang kayu bakar, pertambakan, tempat pembuatan garam, dan bahan bangunan. Karena karakter pohon mangrove itu yang khas, ekosistem mangrove berfungsi sebagai peredam gelombang dan badai, pelindung abrasi, penahan lumpur, dan perangkap sedimen. Di samping itu, ekosistem mangrove juga merupakan penghasil detritus dan merupakan daerah asuhan, daerah untuk mencari makan, serta daerah pemijahan bagi berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya. Juga sebagai pemasok larva ikan, udang, dan sebagai tempat pariwisata. Selanjutnya, faktor utama penyebab kerusakan mangrove itu terdiri atas 3. Yang pertama yaitu pencemaran, yang kedua konversi hutan mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, dan yang ketiga yaitu penebangan yang berlebihan. Selanjutnya, rehabilitasi. Rehabilitasi suatu ekosistem adalah upaya penggantian struktur dan fungsi suatu ekosistem yang telah berkurang atau hilang, atau penggantian kualitas dan karakteristik yang berbeda dari kondisi sebelumnya menjadi lebih bernilai secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Sementara itu, restorasi suatu ekosistem merupakan bentuk khusus rehabilitasi yang tujuannya untuk mengembalikan suatu kondisi ke kondisi yang mendekati kondisi semula. Selanjutnya, metode rehabilitasi mangrove. Yang pertama, teknik penanaman artifisial atau artificial plantation. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan terlaksananya upaya proses penanaman secara artifisial. Yang pertama, penyediaan bibit. Berdasarkan sumbernya, ada beberapa jenis bibit yang dapat digunakan, yakni bibit yang dikumpulkan langsung dari hutan mangrove berupa anakan yang sudah berkecambah dan masih bergantung di pohon induk. Bibit yang berupa propagule atau biji yang telah jatuh dekat pohon induk, bibit dalam bentuk anakan yang sudah berkecambah. Selanjutnya, persamaian. Media persamaian dapat berupa kantong plastik bila tersedia, atau menggunakan kulit batang pisang, atau ditanam langsung di bedeng-bedeng yang telah disiapkan. Tanah sebaiknya berasal dari lokasi tempat pengumpulan bibit atau anakan. Penambahan pupuk kandang dapat mempercepat pertumbuhan bibit. Selanjutnya yaitu penanaman. Sebaiknya anakan yang akan ditanam atau dipindahkan ke lahan rehabilitasi tidak terlalu kecil, terutama untuk anakan yang berasal dari benih atau bibit yang berukuran kecil atau berbentuk biji. Umur anakan yang sudah dapat dipindahkan dapat bervariasi, tetapi sebagai dasarnya, anakan dengan jumlah daun 4-6 sudah dapat dipindahkan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Gangguan pada lahan telah ditanami kembali harus dibuat minimal. Sebaiknya sebuah papan pemberitahuan dipasang di lokasi penanaman agar terhindar dari gangguan. Begitu pula dengan batang-batang kayu bekas, penebangan atau yang terbawa air pasang ke dalam lokasi penanaman
harus disingkirkan atau diikat pada akar pohon mangrove agar tidak bergerak dan menyapu anakan saat lahan terendam air saat pasang. Metode selanjutnya yaitu teknik restorasi hidrologi. Secara alami, ekosistem mangrove memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri dalam periode waktu 15-20 tahun. Sepanjang ketersediaan biji dan bibit mangrove tidak terganggu atau terhalangi, dan kondisi normal hidrologi tidak terganggu. Oleh karena habitat mangrove dapat diperbaiki tanpa penanaman, maka rencana restorasi harus terlebih dahulu melihat potensi aliran air laut yang terhalangi atau tekanan-tekanan lingkungan lainnya yang mungkin menghambat perkembangan mangrove. Jika aliran air terhalangi dan ditemukan adanya tekanan lainnya, maka hal-hal tersebut harus ditangani terlebih dahulu. Jika masalah ini tidak ada atau telah ditanggulangi, maka perlu dilakukan pengamatan untuk memastikan tersedianya bibit alami. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.